Kembali bersama saya Bang Lai. Gimana hari ini Kisanak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, ini adalah kelanjutan film serial Death Train. Buat Kisanak-Kisanak yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar film ini tidak terasa membagongkan. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Death Train. Film diawali di markas pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Putri. Akibat dari serangan monster yang begitu dahsyat kemarin malam, ia harus kehilangan banyak pasukan. Ia meminta semua pasukan yang tersisa untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun salah satu polisi memotong pembicaraan Putri, di mana ia menyarankan agar mereka pergi ke hutan Lubuk untuk menyelamatkan diri karena sekuat apapun mereka melawan, pada akhirnya pasti akan kalah. Saran dari polisi tersebut pun langsung ditolak oleh Putri. Sebagai pemimpin, Putri harus tetap bertahan menyelamatkan kota. Sampai pada akhirnya Putri memberikan pilihan bagi semua orang yang ada di tempat tersebut. Jika ingin pergi, silakan. Dan jika ingin bertahan, silakan merapatkan barisan. Dan terlihat sebagian besar manusia di tempat itu memilih untuk pergi meninggalkan Putri. Film berpindah kepada Togar dan Rudy yang juga ingin meninggalkan kota yang telah dikuasai oleh monster. Saat asik berdiskusi tentang janda, mereka dikejutkan dengan suara sirene polisi. Sepertinya, para polisi ini adalah pasukan Putri yang memilih untuk menyelamatkan diri ke hutan Lubuk. Di lain tempat, Tunggul kini menemui Ed di markas besar miliknya. Tunggul memberitahukan bahwa saat ini seluruh kota telah dikalahkan oleh para monster. Ia meminta kepada Ed dan Xiaomei untuk segera meninggalkan kota. Bahkan saat ini, Marco tidak diketahui keberadaannya, ucap Tunggul yang sudah menunjukkan kegelisahan atas apa yang telah terjadi. Namun, Ed menolak untuk pergi karena penelitian yang ia lakukan belum berhasil. Mendengar jawaban dari Ed, Tunggul pun menyerahkan pilihan kepada mereka berdua. Untuk melanjutkan misi penelitian sistem komunikasi para monster di malam hari, Ed dan Xiaomei pergi mencari monster untuk dijadikan bahan percobaan. Film kembali kepada Putri yang saat ini kebingungan harus melakukan apa. Karena jika mereka menghadapi para monster yang jumlahnya ribuan dengan segelintir pasukan, itu sama halnya melakukan bunuh diri. Di tengah kebingungan itu, kepala polisi pun menyarankan agar mereka pergi ke hutan Lubuk menyusul pasukan yang telah duluan pergi. Dan dengan berat hati, akhirnya Putri setuju dengan tawaran kepala polisi. Let's get the hell out of here. Di kelamnya malam sekelam hidupmu, perjalanan Putri dan pasukannya pun harus terhenti karena kendaraan mereka terhalangi oleh kendaraan para masyarakat yang kini keberadaannya tidak diketahui. Untuk itu, beberapa pasukan memutuskan mengecek keadaan di luar, sementara Putri bersama kepala pasukan polisi menunggu di dalam mobil. Akan tetapi, tanpa sengaja ternyata Togar dan Rudy juga berada di tempat tersebut. Mereka berdua pun langsung bergegas untuk memberikan bantuan. Let's go. Let's go. Move, move to the car, move, move. Situasi semakin sulit saat ini, di mana para monster melakukan penyerangan secara besar-besaran kepada mereka. Bahkan Rudy pun harus tersengat oleh seekor monster. Rudy paham bahwa ia akan segera mati dan berubah menjadi monster. Oleh karena itu, ia meminta kepada Togar untuk segera pergi. Namun karena Togar sudah banyak kehilangan sahabat dan keluarga, ia enggan untuk meninggalkan sobatnya.
Sampai pada akhirnya Rudy melemparkan Togar dari atas mobil sembari menyuruhnya bergegas pergi. Bahkan saat ini seekor parasit juga telah masuk melalui mata Putri. Mereka paham saat ini hidup tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu mereka memutuskan berjuang sampai napas terakhir menghadapi para monster yang tidak berkemanusiaan ini. Kini terlihat Palmer dan beberapa pasukan pergi ke salah satu gudang untuk mencari peti misterius. Sesampainya di tempat yang dituju, para pasukan pun langsung berusaha melumpuhkan penjaga keamanan. Setelah dirasa aman, anak buah Palmer segera menyuruh Palmer untuk masuk. Di dalam gedung itu, akhirnya Palmer bertemu dengan Sanjay, orang yang menemuinya bersama Jerman kala itu. Di kesempatan yang tidak berbahagia tersebut, Palmer yang sudah memiliki tenaga langsung menghadiahkan Bogeman kepada Sanjay. Singkat cerita, Palmer pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti tersebut. Dan ternyata, benda di dalam peti itu adalah sebuah koper yang berisikan bom nuklir peninggalan Nazi. Sebenarnya bom itu ada 2, namun satu lagi telah diledakkan oleh Jerman di markas para monster kuno kala itu. Kemudian Palmer pun membawa sisa bom nuklir bersama dengan Sanjay. Film kembali kepada Ed dan Xiaomei dengan membawa hasil karya mereka ke sebuah tempat. Di tempat itu, beberapa monster pun berlari untuk menyerang mereka. Namun saat menghidupkan alat komunikasi hasil karya mereka, para monster ini pun tiba-tiba berhenti serta menjadi on. Setelah uji coba itu berhasil, Ed dan Xiaomei pun menunjukkan hasil karya mereka kepada Tunggul dan kakek. Melihat hal itu, Tunggul pun ingin melakukan percobaan alat tersebut, namun tanpa keikutsertaan Ed. Sebagai informasi, akibat Ed kala itu mencuri buku The Lumen, hubungan Ed dan Tunggul semakin tidak harmonis lagi. Ditambah saat Xiaomei sudah tinggal bersama Ed selama ini, ia mengalami kecemburuan sosial. Karena sejatinya Tunggul ini memiliki rasa kepada Xiaomei. Oke, lanjut. Karena Tunggul ingin menguji alat ciptaannya tanpa keberadaan Ed, Ed pun marah akan hal itu. Sampai pada akhirnya mereka beradu jontos. You're responsible for those people. Beruntung, sebelum kepala mereka bondel-bondel, kakek pun langsung menenangkan keadaan. Saat emosional Ed dan Tunggul belum terkontrol, tiba-tiba saja Marco datang. Marco juga langsung menjelaskan bahwa para pimpinan Master kuno telah modar oleh sebuah ledakan yang maha dahsyat. The ancients are dead. Kembali kepada Palmer yang tiba di kediamannya. Palmer paham bahwa saat ini Jerman akan segera datang menemuinya. Untuk itu ia menyusun sebuah rencana. Beberapa saat kemudian, benar saja, Jerman pun tiba dan langsung menanyakan di mana bom nuklir miliknya. Palmer yang mendapat pertanyaan itu pun tidak memberitahu keberadaan bom tersebut. Di sini Palmer sudah sangat kecewa dengan perlakuan sang master yang bertindak tidak sesuai aturan. Palmer sudah sangat berjasa, namun wanita yang ia cintai harus berakhir di tangan sang master. Saat ia dalam keadaan sakit, sang master tidak kunjung mengobatinya. Akibat hal itu, Palmer menantang sang master dan kacungnya yaitu Jerman. Mendengar hal tersebut, emosi Jerman pun langsung naik. Bahkan saking emosinya, ia pun berniat menyedot Palmer. Akan tetapi... So have I. Setelah kejadian tersebut, Palmer pun pergi menemui kakek di tempat biasa. Di pertemuan itu, Palmer langsung mengatakan bahwa ia sudah putus hubungan dari sang master. Ia juga menyampaikan bahwa Jerman telah ia tembaki dengan membabi buta namun berhasil kabur. Palmer juga mengatakan bahwa saat ini dirinya akan menjadi incaran sang master. Oleh karena itu, ia meminta kakek menemuinya esok malam di kediamannya. I don't know who the master is. Get your team together as soon as possible and be ready to ambush.
Di malam yang sama, kakek pun mengumpulkan mereka semua untuk membahas titik letak penyerangan yang akan dilakukan. Where the silver will trap him forever. Then we'll transfer the master. Sementara, Palmer dan beberapa pasukan telah tiba di lobi tempat ia tinggal. Baru saja keluar dari mobil, tiba-tiba saja pasukannya diserang oleh pasukan Sang Master. Be admitted as soon as they arrive. Setelah semua pasukan Palmer habis, ia langsung berhadapan dengan Sang Master yang rupanya telah memindahkan tubuhnya kepada pasukan militer. Sang Master sangat marah, kecewa atas tindakan Palmer yang tidak menunjukkan sikap berprikemonsteran. Oleh karena itu, Sang Master pun mengambil tubuh Palmer sebagai tempat ia bersarang. Kini terlihat salah satu anak buah Sang Master membawa Jerman yang keadaannya sudah lemas tak berdaya. Namun meski sudah lemas tak berdaya, ia mempertanyakan mengapa Sang Master mengambil tubuh Palmer. Sang Master pun berkata bahwa hal ini harus ia lakukan untuk sebuah tipu muslihat. Dan karena Jerman ini adalah anak buah yang paling setia, paling baik, paling mengerti, akhirnya Sang Master memulihkan Jerman. Setelah Jerman pulih, ia pun langsung didandani oleh Ibu Jack agar lebih ganteng seperti banteng. Setelah ia merasa sudah ganteng, Jerman menunjukkan bom nuklir kepada Jack dan ibunya. Dan sebelum ia pergi, detonator alat picu bom tersebut diberikan kepada Ibu Jack. It is on now. The Master has an important meeting at Stoneheart. Terlihatlah saat ini Palmer bersama Sanjay pergi menuju kota New York. Di kesempatan itu, Jerman menyampaikan bahwa setelah pertempuran malam ini, Sanjay akan diangkat sebagai orang penting di bawah Jerman. Karena era baru dunia akan segera dimulai. Tidak lupa juga Jerman menyuruh Sanjay meletakkan bom tersebut di tempat yang telah ditentukan. Sunlight. I shan't miss it. Di hari yang sama, kakek dan rekannya pun telah sampai di gedung milik Palmer. Tidak lupa, peti mati khusus buat Sang Master telah mereka bawa juga. Posisi mereka pun kini diatur. Siomai diletakkan di pusat kontrol gedung. Tunggul membawa peti ke ruangan dapur. Marco pergi untuk mengecek keadaan gedung. Bahkan ia berhasil menemukan pasukan Palmer yang telah modar. Sementara kakek dan Ed langsung menuju ruang kediaman Palmer. Saat sudah bertatapan wajah, Palmer pun langsung menyambut mereka. Dan tiba-tiba ia langsung menanyakan bagaimana keadaan istri dan anak Ed saat ini. Ed jelas terkejut karena Palmer seharusnya tidak kenal dengan istrinya, terlebih kepada anaknya. Kakek yang mendengar hal itu pun langsung menyerang Palmer karena ia tahu bahwa di hadapan mereka adalah Sang Master. Get back. Why are you talking about my son? Melihat keadaan semakin tidak baik, Ed pun menyuruh Siomai untuk menghidupkan alat karya mereka. Namun sepertinya ada sedikit gangguan. Oh, you're unplugged. My head off again. Dan terlihatlah bahwa saat ini mereka telah berkumpul bersama untuk menaklukkan Sang Master. Singkat cerita, akhirnya Marco berhasil memasukkan Sang Master ke dalam peti. Berhubung tidak ingin membuang banyak waktu, kakek pun segera membawa peti tersebut. Sementara Ed memutuskan untuk tinggal sejenak guna merawat luka di anunya. Dan akibat Sang Master telah terkurung di peti yang dibuat khusus, Jerman pun tidak bisa lagi mendengar suara dari Sang Master di telinganya. Dan hal itu juga berlaku kepada Ibu Jack. Oleh karena itu, Ibu Jack pun memutuskan untuk pergi menemui Sang Master, yang diikuti oleh Jack dengan membawa alat picu bom nuklir. Singkat cerita, akhirnya Jack dan ibunya sampai di kediaman Sang Master dan bertemu dengan Ed. Ed yang melihat anaknya pun langsung berdiri menghampiri. Akan tetapi, Lydia pun langsung menyerang Ed dengan sadisnya. Jack yang melihat hal itu pun meminta mereka untuk tidak saling menyerang. Sampai pada akhirnya,
Ed berhasil memudarkan mantan istrinya yang telah menjadi monster ini. Jack yang melihat kini ibunya telah modar, ia pun sangat marah kepada ayahnya. Kemudian ia mengambil alat picu bom nuklir dan menekannya. Oh, come on! Dan atas ledakan mahadahsyat, sang master pun keluar dari peti tersebut. He's gone. Setelah ledakan itu, kini awan juga telah menutupi matahari yang membuat semua monster dapat keluar bebas baik malam dan siang hari. Dan tiba-tiba, film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Bang Lai. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.